Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dampak positif dan negatif internet. Mata kuliah Literasi Digital dengan dosen pengampu Bapak Ginanjar Ganeswara MPD. Kelompok 4. Ada Ardi Nata Nugroho, Elgi Oktadian Muda, Ai Fitri Nurhamidah, Irma Erviana, Cindy Fauzia, dan Yustia Diah Indriani. Selamat menyimak. Di era modern saat ini, perkembangan teknologi berkembang begitu pesat. Salah satunya internet. Internet menjadi salah satu ciri khas dari era modern saat ini. Namun, apakah kita tahu apa itu internet? Dan apa saja dampak internet bagi kehidupan kita sehari-hari? Di sini kita akan membahas mengenai apa itu internet, bagaimana sejarah internet, dan apa saja dampak yang internet timbulkan bagi kita. Nah, yang pertama kita akan membahas apa itu internet. Internet berasal dari kata interconnected network, yang artinya interconnected itu saling berhubungan dan network itu jaringan. Maka internet ialah jaringan yang saling berhubungan. Sedangkan menurut Utomo pada tahun 2002, internet ialah jaringan-jaringan besar yang terdiri dari jaringan-jaringan kecil yang saling terhubung. Pada umumnya, internet dikenal sebagai jaringan komputer yang saling terhubung yang bekerja sebagai suatu sistem. Setelah kita mengetahui apa itu internet, selanjutnya kita akan membahas sejarah dari internet. Internet awalnya ialah jaringan komputer yang disebut ARPANET. ARPANET ini lalu dikembangkan oleh Dr. Lawrence G. Robert pada tahun 1969 dengan tujuan untuk komunikasi kerjasama antar badan riset di seluruh dunia. Internet sendiri terbagi menjadi dua bagian pada tahun 1980, yaitu menjadi ARPANET dan MILNET. MILNET digunakan untuk operasi militer tentara Amerika pada saat itu. Nah, di Indonesia sendiri, internet masuk pada tahun 1995. Nah, di samping perkembangan internet yang begitu pesat sampai sekarang ini, internet mengalami perubahan-perubahan fungsi yang tadinya hanya sebagai komunikasi untuk kerjasama, sekarang menjadi merambah ke seluruh bidang. Namun apa saja sih dampak itu? Kita akan membahas dampak-dampak dari internet, mulai dari dampak positif hingga dampak negatif yang ditimbulkan oleh internet. Internet bagaikan mata pisau yang memiliki dua sisi yang tajam. Internet bisa menimbulkan dampak positif juga dampak negatif bagi kehidupan manusia. Internet saat ini sudah merambah ke segala bidang kehidupan manusia, mulai dari kesehatan, pendidikan, sosial budaya, keamanan, ekonomi, spiritual, dan hiburan. Di dalam dunia pendidikan sendiri, internet digunakan sebagai salah satu alat yang digunakan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Saat pandemi seperti ini, internet sangat berguna untuk tetap melakukan pembelajaran secara jarak jauh melalui berbagai aplikasi seperti Zoom, WhatsApp, ataupun Telegram, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Dalam dunia pendidikan juga bukan hanya melakukan pembelajaran jarak jauh, akan tetapi peserta didik atau siswa-siswa atau para pelajar-pelajar bisa mengakses seluruh informasi yang dibutuhkan melalui internet.
Lalu di dalam bidang kesehatan sendiri, internet berguna bagi para dokter dan tentu untuk para pasien-pasien atau masyarakat luas. Seperti para dokter bisa membuat blogger-blogger yang memuat mengenai info-info kesehatan yang bisa diakses oleh semua orang tanpa harus pergi ke dokter untuk berkonsultasi, hanya untuk berkonsultasi. Jadi internet bisa digunakan sebagai alat untuk kita berkonsultasi mengenai kesehatan dengan dokter tanpa harus bertemu dengan dokternya langsung. Selain itu, dalam bidang sosial budaya, internet memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang tidak dalam jangkauan kita secara langsung. Kita bisa berkomunikasi, berhubungan dengan orang-orang yang jaraknya jauh dengan kita, bahkan berbeda negara dengan kita. Internet bisa mendekatkan orang-orang yang jauh dengan kita. Untuk sekedar bertanya kabar, kita tidak perlu menemui seseorang tersebut. Dengan adanya internet juga kita bisa mengetahui budaya-budaya yang ada di luar sana, di luar negeri maupun di dalam negeri yang di luar jangkauan kita. Kita bisa melihat, mengetahui bagaimana kebudayaan-kebudayaan tersebut melalui internet. Bisa melalui aplikasi YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, atau aplikasi-aplikasi lainnya. Selain itu, di dalam bidang ekonomi juga sangat berpengaruh dengan adanya internet ini. Internet membantu kita melakukan pembelian, penjualan, transaksi, dan juga promosi-promosi melalui internet tanpa harus kita lakukan secara langsung. Kita dapat membeli barang tanpa harus pergi ke toko tersebut. Kita dapat menjual barang tanpa harus membuka gerai. Kita juga bisa bertransaksi atau membayar barang tanpa harus pergi ke toko tersebut langsung. Kita juga bisa melakukan promosi-promosi tanpa harus menyebarkan poster atau selembaran ke tiap orang. Kita bisa membuat poster tersebut, kita bisa membagikannya melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter, maupun lainnya. Dengan adanya internet juga, kita bisa melakukan bisnis-bisnis dengan orang-orang di luar kota ataupun luar negara. Selanjutnya, pada bidang pertahanan dan keamanan. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, internet digunakan sebagai benteng untuk melindungi negara-negara dari para hacker yang akan mencuri data-data, password, bahkan file penting negara. Nah, di Indonesia sendiri, Institut Teknologi Bandung sedang merencanakan atau menyelenggarakan program Magister TIK, Hankam, dan ICT for Defense and Security, di mana lulusan-lulusan ini akan diminta untuk membuat program atau membuat jaringan yang akan melindungi Indonesia dari para hacker-hacker tersebut. Lalu dari bidang spiritual sendiri, internet digunakan sebagai wadah dalam berdakwah secara jarak jauh. Tentu hal ini sangat membantu kita dalam kondisi seperti ini yang tidak boleh berkumpul dan tidak boleh pergi keluar. Nah, dengan adanya internet ini kita bisa mengakses dakwah-dakwah, ceramah-ceramah, atau doa-doa di manapun, kapanpun, dan saat keadaan apapun. Dimanapun kita membutuhkannya, kita hanya tinggal mencarinya di internet, seperti melalui aplikasi YouTube, sambil melihat video, atau hanya mendengarkan suara, atau membaca dari browser-browser yang tersedia di internet. Selanjutnya, dalam bidang hiburan, internet juga sangat berpengaruh. Dulu, sebelum adanya internet, kita biasa menonton pertunjukan, drama, atau musik dengan secara langsung atau melalui kaset-kaset. Namun, setelah adanya internet, kita bisa menonton hal-hal tersebut melalui smartphone. Lihat, betul, melalui aplikasi-aplikasi seperti YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, atau aplikasi-aplikasi lainnya tanpa harus melihat langsung. Dan hal ini sangat membantu kita pada saat pandemi saat ini. Pada saat pandemi saat ini, kita akan merasa bosan tentunya berada di dalam rumah
terus, ya kan? Nah, dengan adanya internet ini, kita tidak perlu pergi ke konser musik untuk mendengarkan musik. Kita hanya perlu membuka smartphone kita. Kita hanya tinggal mengetik apa yang kita inginkan di smartphone kita jika kita memiliki. Namun, di samping banyaknya dampak positif yang kita rasakan dari internet, ternyata banyak pula dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan internet. Apa saja? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, dampak dari penggunaan internet bagi pendidikan. Dengan adanya internet, kita bisa melakukan pendidikan secara jarak jauh dan mengakses informasi secara bebas. Namun, hal tersebut ternyata tidak efektif bagi pendidikan. Banyak sekali anak yang mengeluh tidak paham dengan apa yang diajarkan oleh gurunya melalui jarak jauh ini. Dan juga informasi-informasi yang ada di internet tidak menjamin mereka akan langsung paham mengenai dengan ilmu-ilmu pendidikan yang mereka baca. Selain itu, internet juga sangat berbahaya bagi anak-anak, menimbulkan persepsi yang salah mengenai ilmu-ilmu yang mereka pelajari di internet. Nah, penggunaan internet juga berbahaya karena ketika kita sibuk dengan smartphone kita yang mudah diakses itu dengan internet, kita akan selalu melihat smartphone tersebut dan itu akan mengganggu mata kita. Dan hal yang paling berbahaya lainnya dari internet ialah penyebaran pornografi. Pornografi dapat diakses secara mudah melalui internet. Hal ini sangat berbahaya bagi anak-anak tentunya. Nah, di berbagai negara, pornografi bahkan dilegalkan dan diakses secara mudah, secara langsung oleh anak-anak maupun orang-orang dewasa lainnya. Nah, di berbagai negara tersebut seperti Belanda, Uruguay, Kolombia, Spanyol, dan Kanada, hal-hal tersebut yang berbau pornografi dilegalkan, sehingga anak-anak bisa mengakses pornografi dalam bentuk apapun secara mudah, dalam bentuk video, gambar, maupun teks yang menjurus pada pornografi. Sedangkan di bidang spiritual sendiri, dengan adanya internet memudahkan para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menyebarkan ajaran-ajaran yang tidak benar kepada masyarakat secara luas. Hal ini tidak dapat kita kontrol karena kita tidak bisa membedakan hal tersebut. Bahkan dengan adanya internet ini, informasi-informasi yang tidak benar tersebut bisa menyebar secara luas dan bebas di luar sana. Nah, selain itu di bidang sosial dan budaya juga, hal ini tentu juga menimbulkan dampak negatif. Kita bisa berkomunikasi dengan yang jauh, dengan yang tidak bisa kita jangkau secara langsung, tapi terkadang kita asyik dengan smartphone, berhubungan dengan orang-orang yang jauh dengan kita. Bahkan kita sampai lupa orang-orang terdekat kita juga butuh berkomunikasi dengan kita. Hal tersebut bisa menjauhkan kita dari orang-orang terdekat kita. Di lain sisi bisa mendekatkan orang yang jauh dengan kita. Nah, dari aspek budaya sendiri, Indonesia saat ini sudah hampir kehilangan budayanya sendiri akibat banyak sekali budaya-budaya luar yang gampang masuk ke Indonesia melalui teknologi dan internet. Banyak sekali video-video budaya luar yang bisa diakses dan dipelajari oleh anak-anak atau generasi-generasi penerus bangsa kita secara mudah melalui internet seperti YouTube, Instagram, dan sebagainya. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, internet juga sangat berbahaya bagi keamanan nasional kita karena para hacker dapat dengan mudah meretas jaringan-jaringan pemerintahan, mencuri dokumen dan password penting pemerintahan. Hal ini tentu dapat memicu peperangan dan kekacauan dalam negara tersebut. Melalui internet, para hacker akan menyebarkan virus-virus kepada komputer atau smartphone kita. Karena pada saat komputer atau smartphone kita hidup, 14.000 virus akan menyerang perangkat kita. Dan itu yang akan membahayakan keamanan kita maupun keamanan negara kita. Kesimpulannya apa sih?
Kesimpulannya, internet sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia saat ini. Penggunaan internet yang bijak akan menghasilkan dampak positif bagi penggunanya. Begitupun sebaliknya, jika pengguna internet dilakukan dengan tidak bijak, maka akan menghasilkan dampak negatif bagi penggunanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.